Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian kelas 6 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Musafa. Kita akan belajar baca tulis Al-Qur'an. Tapi sebelumnya kalian buka dulu bukunya, buku baca tulis Al-Qur'an kelas 6. Kita akan mulai ke bab baru, masuk ke bab yang terakhir, bab PTQ, bab 4, yaitu tentang keutamaan Al-Qur'an. Kalian buka halaman 68, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian amati pada gambar di situ. Ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar seorang lelaki yang sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ada seorang perempuan yang duduk di atas kursi dan juga ada meja di tempat belajarnya. Dia sedang menulis huruf hijaiyah. Mari bertanya. Setelah kalian amati gambar di atas, apa yang sedang dilakukan? Pastinya kalian tahu ya, tadi Mister sudah sampaikan. Untuk yang laki-laki baca Quran, yang perempuan sedang menulis huruf hijaiyah. Kapan waktu yang tepat melakukannya? Kalau menurut kalian kira-kira baca Quran itu paling bagus kapan? Sehabis sholat, boleh. Apalagi? Habis maghrib, silahkan. Kapanpun boleh juga ya. Jadi terserah kalian waktu yang mungkin kalian nyaman untuk melakukan ibadah itu, untuk baca Quran. Kapanpun boleh ya. Nggak harus tergantung sama waktu. Tapi kalau kalian terbiasa pada maghrib, silahkan. Habis sholat baca Quran, bagus ya. Terus kemudian ketika menulis huruf hijaiyah, pastinya jawabannya kalau tidak dapat tugas dari Mister ya tidak menulis, pastinya begitu. Ada nggak yang tidak dapat tugas tapi dia menulis? Ada? Kalau ada Mister acungi 2 jempol ya. Karena apa? Karena tanpa kalian disuruh tugas untuk menulis, kalian sering menulis huruf hijaiyah, maka akan ada perbedaan antara yang sering nulis huruf hijaiyah dengan yang tidak pernah nulis huruf hijaiyah atau huruf Al-Qur'an. Coba kalian praktekkan. Sehari kalian nulislah 1 surat kayak gitu. Sehari nulis gitu dengan huruf hijaiyah. Ini lama-lama tulisannya akan semakin halus, semakin bagus dan semakin rapi. Makanya Mister kadang lihat pekerjaan kalian ada yang tulisannya mungkin naik turun, ada yang kurang harokat, ada yang kurang lurus, ada yang seperti itu, mungkin karena pembiasaan kalian dalam menulis kurang tepat. Maka kalau bisa kalian setiap hari baca Al-Qur'an, setiap hari juga menulis Al-Qur'an, menulis huruf hijaiyah. Agar ketika membaca ini lisannya terbiasa, agar ketika menulis tangannya terbiasa. Intinya adalah pembiasaan. Apa manfaat melakukannya? Yaitu tadi, menjadi lancar, baca pun lancar, nulis pun lancar, seperti itu. Kita akan membahas tentang Al-Qur'an, tapi sebelumnya Mister akan sedikit cerita tentang Al-Qur'an ya. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an ini berjumlah 30 juz dan di dalamnya ada berapa? Ada 114 surah ya. Untuk ayatnya ada beberapa versi yang mengatakan ayatnya ada 6.326, ada juga yang mengatakan 6.666. Nah, itu ada beberapa pendapat. Tetapi Mister lebih condong terhadap jumlah ayatnya yang 6.326 ya. 300. Untuk jumlah ayatnya Mister ralat adalah 6.236 ya. Itu untuk beberapa versi yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang beberapa referensi mengatakan 6.666. Itu hanya pembulatan saja mungkin.
Tapi realnya setelah Mister lihat di beberapa literatur, maka mengatakan jumlah keseluruhannya insya Allah 6.236 ya. Nanti bisa kalian hitung untuk per ayatnya, berarti umpamanya surat Fatihah 7, kemudian Al-Baqarah berapa sampai 114. Nanti mungkin akan ketemu insya Allah 6.236 ya. Kemudian Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad bukan langsung bentuknya adalah buku, tetapi adalah per ayat atau per wahyu yang diberikan oleh Allah berangsur-angsur selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Mulai Nabi menerima wahyu pertama, Nabi umur berapa? Umur 40 tahun. Pertama kali Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Kemudian Nabi berkhalwah atau menyendiri di sebuah gua yang namanya Gua Hira. Kemudian turunlah ayat yang pertama atau pertama kali ayat Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan, namanya Nuzulul Quran. Ketika turun ayat pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun 5 ayat ini dulu. Kemudian setelah itu turun terus ayat sampai Nabi umur 63 tahun. Ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Jadi pertama kali yang turun adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ayat terakhir yang turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Yaitu bunyinya Al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu turun ketika haji wada, haji perpisahan atau haji terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, itu sedikit sejarah Al-Quran. Jadi turunnya dulu adalah Nabi membacakan pada para sahabat. Sahabat-sahabat itu semua mendengarkan Nabi mewahyukan Al-Quran. Nah, ketika saat itu para sahabat diminta juga selain menghafalkan Al-Quran, ketika Nabi menurunkan wahyu ini sahabat semua hafal Al-Quran, hafal di luar kepala, juga ada yang mencatat Al-Quran. Jadi zaman dahulu kan belum ada buku. Jadi ketika Nabi menyampaikan wahyunya, selain sahabat hafal, ini dicatat di kulit binatang, ada yang dicatat di batu, ada yang dicatat di pelepah kurma, ada yang dicatat di papan, dan lain sebagainya. Banyak sekali catatan-catatan dan itu terpisah-pisah. Belum jadi buku seperti sekarang. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah Nabi wafat, Quran sudah selesai, semuanya sudah diwahyukan sampai juz 30 seperti itu, dan para sahabat juga banyak yang sudah hafal Al-Quran. Nah, ketika Nabi wafat dan kepemimpinannya adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, itu muncullah beberapa orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Orang-orang mengaku sebagai nabi ini kemudian ditumpas oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan ketika peperangan itu, yaitu peperangan Yamamah, ketika saat itu perang melawan orang-orang yang mungkin menentang agama Islam, ketika saat itu dia memusuhi Islam, kemudian diperangi, dan akhirnya banyak orang-orang yang hafal Al-Quran ini wafat, meninggal. Akhirnya apa? Timbul sebuah kekhawatiran, kalau nanti orang-orang yang hafal Al-Quran ketika saat itu semua banyak yang wafat, otomatis nanti bagaimana untuk kelangsungan sampainya Al-Quran kepada umat-umat yang akan datang. Akhirnya ada sebuah usulan dari salah satu sahabat yaitu Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Jadi Al-Quran mau dibukukan, rencananya mulai dari Khalifah Abu Bakar sudah ada rencana seperti itu.
Nah, kemudian dikumpulkanlah semua. Semua dikumpulkan dari mulai orang-orang yang dulu mencatat, semua dikumpulkan. Kemudian dikumpulkan jadi satu dan dibentuklah sebuah kepanitiaan seperti penyusunan Al-Quran. Ketuanya adalah yaitu Zaid bin Sabit. Ketika saat itu Zaid bin Sabit, dikumpulkanlah Al-Quran semua, disusun, kemudian menjadilah sebuah buku, ya, dijadikan satu, dan itu pun terrealisasi ketika zaman kepemimpinan Utsman bin Affan, yaitu dari mulai Abu Bakar sudah mulai menyusun, tercapailah mulai dari Khalifah Utsman bin Affan Al-Quran itu sudah terbentuk dari mulai juz 1 sampai juz 30. Nah, sampai kemudian terjadi pengembangan, maksudnya pengembangan itu perbaikan dari cetak, dan akhirnya sampai sekarang. Dan perlu kalian ingat, dulu Al-Quran itu tidak ada harokat dan juga tidak ada titiknya, hanya tulisan pamannya fa sama ko sama seperti itu, ba, ta, sa itu semuanya sama bentuknya. Nah, tapi kalau orang Arab mereka tahu ketika zaman itu. Tetapi semakin lama Islam berkembang dan sampai keluar negeri Arab, maka timbul sebuah problematika yang mana kesulitan untuk membaca Al-Quran. Maka itu ada salah satu ulama yang Mister tahu, yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau adalah salah satu ulama yang menginisiatifkan atau memberikan sebuah titik atau harokat agar mempermudah untuk membaca Al-Quran. Jadi sampai sekarang Al-Quran sudah tiba atau sudah ada di depan kita, sudah dalam keadaan mudah untuk dibaca. Karena apa? Sudah diperbaiki dari bentuk penulisan dan juga cetakannya. Sekarang mau cari Quran bagaimanapun ada, bentuknya yang bagus, warnanya bagus, tulisannya bagus, semuanya ada. Bahkan sudah ada terjemahnya juga, dan juga ada huruf-hurufnya yang hukum bacaan, dan juga ada terjemahnya dan lain sebagainya. Itu suatu kemudahan bagi kita untuk semakin giat membaca, belajar Al-Quran. Maka kita lihat dari zaman dahulu seperti itu, ya. Kemudian apa? Mister sampaikan pada kalian sedikit sejarah tentang Al-Quran ini agar apa? Kalian termotivasi bahwasanya Al-Quran ini memang adalah satu-satunya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana harus kita imani. Karena apa? Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, terutama untuk kita adalah umat Islam. Maka membaca dan mempelajarinya adalah sebuah keharusan bagi kita semua. Mungkin untuk materi Mister pagi hari ini itu saja, sedikit tentang kisah Al-Quran. Semoga menjadi inspirasi untuk kalian semakin giat baca Al-Quran. Kalian bisa terapkan satu hari baca satu ayat, syukur-syukur satu hari baca satu lembar, satu hari syukur-syukur bisa baca satu juz, bahkan nanti 30 hari pasti hatam. Dan juga jangan lupa rajin menulis Al-Quran menurut Huruf Hijaiyah agar tulisannya semakin bagus. Nah, mungkin besok ketika tes ujian praktek, Mister akan coba kalian untuk membaca dan menulis Al-Quran. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.